Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, ikhwatal Islam, hafizakumullah taala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat dikumpulkan Allah di ruang Zoom dalam kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Kita masih pada pembahasan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya Nabi pernah dalam satu peristiwa, ya kalau tidak salah pada peristiwa perang Khandak ya, perang Parit, itu beliau sampai kelaparan ya, tidak ada makanan yang beliau ada bisa konsumsi pada saat itu, sehingga beliau pun mengikatkan di perutnya dengan 3 batu kalau tidak salah itu ya, 3 buah batu diikatkan di perutnya, ya itu untuk mengganjal ya, untuk mengganjal daripada kelaparan yang beliau rasakan, yang beliau dapati pada saat itu. Ya. Namun demikian beliau tidak mengeluh, ya, beliau tidak meminta-minta, tidak mengharap kepada orang lain, tetapi beliau tak bersabar dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi beliau. Tapi intinya beliau pernah kelaparan ya, kurang lebih selama 3 hari ya. Beliau tidak maksudnya makanan yang sangat minim sekali ya, sangat kurang sekali pada saat itu, sehingga beliau pun mengganjalkan perutnya dengan mengikatkan perutnya dengan batu. Ini dalam perang dalam perang Khandak ya, pernah terjadi begitu. Ya, artinya para sahabat ketika itu juga sempat mengadukan kepada Nabi bahwasanya sahabat juga ketika itu juga kelaparan ya, artinya ada makanan tapi sangat kurang sekali ya, maka Nabi pun mengangkat bajunya dan memperlihatkan perutnya juga diikat dengan batu. Artinya sebagaimana sahabat juga kekurangan makanan, Nabi pun juga demikian adanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya begitulah dalam kehidupan kita, kadang kita diuji dengan kekurangan makanan, kekurangan ekonomi, kekurangan dana dan seterusnya. Ya, tetapi kita terus harus bersabar dan kita senantiasa mengadukan segala kelemahan kita, kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Intinya artinya setelah daripada kekurangan itu yang Nabi dapatkan selama kurang lebih 3 hari kalau tidak salah itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan jalan keluar kepada Nabi ya, yaitu Nabi diundang oleh sahabatnya untuk makan ya, untuk makan dengan sahabat-sahabat yang lainnya ya. Ini ikhwat Islam azakullah ya, kita pun juga demikian adanya, bahwasanya terkadang kita mendapati masa-masa kita kekurangan kekurangan ekonomi, kekurangan pangan, kekurangan makanan, tapi insya Allah dengan kesabaran dan tentu tetap kita berada di atas ketaatan kepada Allah, di atas ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah segala problem-problem yang kita hadapi insya Allah itu akan kita lewati insya Allah, karena pada hakikatnya
Dunia ini adalah ujian kita, ya, ujian, ya. Bahkan orang beriman pun semakin tinggi keimanannya, maka semakin besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik ujian itu ada jalan keluar, ada menunggu begitu besar pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi itu memakan apa yang ada di hadapan beliau. Ya, di antara akhlak Nabi adalah beliau itu tidak memilih-milih makanan. Ya, tidak memilah-milih makanan. Apa yang ada di hadapan beliau dia makan. Ya, selama itu adalah makanan yang halal, ya, bukan yang diharamkan, maka beliau makan. Beliau tidak memilih ini, saya makan hanya ini saja, ya, yang itu saja. Saya tidak makan ini, tidak makan. Ya, beliau semua apa yang ada di hadapan beliau, apa yang disuguhkan kepada beliau, beliau makan. Iya. Makanan yang enak, makan yang tidak enak, kurma yang bagus, kurma yang tidak bagus kualitasnya, Nabi makan. Ya, itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu tingginya. Ya, padahal beliau adalah seorang pemimpin. Ya, bukan cuma pemimpin, bahkan pemimpin seluruh umat manusia, bahkan pemimpin bagi umat manusia dan jin sekalipun. Dia Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, pilihan Allah, kekasih Allah. Kalau beliau berdoa maka Allah perkenankan doanya. Tetapi beliau sangatlah hidup dengan kesederhanaan, sangat-sangat sederhana hidup beliau. Beliau tidak mewah, tidak berpoya-poya, apalagi dalam masalah makanan. Iya, beliau ala kadarnya tentang makanan itu. Beliau apa yang ada di hadapannya itu yang dia makan. Iya. Ini bahkan beliau tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Ini beliau tidak pernah mencela makanan sedikit pun, tidak pernah menghina makanan sedikit pun. Iya, meskipun itu makanan yang kurang baik misalnya dari segi kualitasnya misalnya atau dari segi kelezatannya dan seterusnya, tapi Nabi tidak pernah mencela. Nabi senantiasa bersyukur atas apa yang beliau konsumsi itu, apa yang beliau makan. Ya, inilah yang mesti kita contoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kita makan apa yang ada di hadapan kita. Ya, jangan sampai ketika dihidangkan kepada kita, ya kita maunya ini itu, iya kita mengatakan ini tidak enak, ini saya tidak suka ini, ya saya maunya itu, ya. Ikhwatul Islam, azakullah, ya. Sebenarnya kita punya pilihan, ya, punya pilihan untuk memilih makan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai ya kita terlalu banyak selektif dalam memilih makanan. Artinya makanan itu sebenarnya layak dimakan, kita tidak makan. Ya, karena alasan kita maunya yang wah makanannya, mau yang setiap hari itu harus enak-enak terus. Harus makanan yang mahal-mahal terus. Harus makanan yang instan-instan terus misalnya. Ya. Ikhwatul Islam, azakullah. Ya, jadi kita sekali lagi karena Nabi itu menjadikan makanan itu bukan sebagai tujuan bagi beliau. Makanan itu hanya sebagai sebab sarana agar beliau kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan. Iya, makanan itu. Sehingga beliau tidak menjadi problem masalah tentang masalah makanan. Beliau tidak terlalu ambil pusing tentang masalah makanan itu, terlalu tidak terlalu memusingkan masa tentang jenis makanan, apa yang harus dimakan, tentang berapa harga makanan itu, kualitas makanan itu beliau tidak terlalu. Ya, bahkan Nabi pun pernah makan dari kurma-kurma yang kualitasnya rendah, bukan kualitas tinggi. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah SAW pun juga demikian adanya. Meskipun barangkali kita adalah orang yang berada, ya, kita punya banyak dana, kita bisa beli ini yang enak-enak makanannya, yang wah-wah, yang banyak variasinya dan seterusnya. Tetapi tetap kita harus
artinya apa? Juga merasakan bahwasanya ada makanan-makanan yang juga makanan itu barangkali dimakan oleh orang-orang yang ekonominya rendah. Agar kita juga merasakan, oh begini ya kalau kita makan dengan makanan yang rendah ini, yang begini kualitasnya, ya. Agar juga kita punya rasa empati, sempati dan empati kepada orang-orang yang lebih rendah ekonominya, ya status ekonominya daripada kita, ya. Kan begitu kehidupan ini ya, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang biasa-biasa saja, ada pejabat, ada rakyat biasa, ada orang yang berpangkat, ada yang tidak berpangkat, ada yang punya kelebihan dana sehingga bisa membeli makanan berbagai macam makanan yang enak-enak dan yang seterusnya. Ada juga orang yang ditakdirkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala ekonominya sempit, pas-pasan, kekurangan, ya, sehingga yang dia makan bahkan hampir setiap harinya barangkali itu adalah makanan-makanan yang barangkali menurut orang-orang kaya itu adalah makanan-makanan yang rendah kualitasnya, kelezatannya, harganya, jenisnya dan seterusnya. Ya. Jadi luar biasa. Jadi apa yang Nabi lakukan itu bukanlah satu kebetulan ya, tetapi skenario dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memposisikan Nabi itu sebagai orang-orang yang sederhana dalam hidupnya, orang-orang yang bisa kita contoh. Iya. Coba seandainya Nabi itu makan yang enak-enak terus, yang mahal-mahal terus, yang banyak-banyak terus jenis variannya, maka kita khususnya orang-orang yang rendah ekonominya, maka akan setengah mati mengikuti kebiasaan Nabi dalam persoalan makan itu. Ya, kan Nabi ini Allah utuskan untuk dicontohi. Laqad kana lakum, sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada suri teladan yang baik bagi kita untuk kita ikuti, termasuk juga dalam masalah makanan ini. Ya, jadi jangan dikira ini kan cuma masalah makanan ya, tidak perlu kita ikuti Nabi. Ya, kita makan saja seenak-enaknya, sepuas-puasnya. Bahkan ada juga orang itu karena persoalan makanan, ya mau beli sana beli sini, akhirnya dimakannya sedikit, akhirnya makannya dibuang. Untung-untung kalau makanannya itu, sisa makanannya itu dikasih orang miskin, dikasih tetangga, atau dikasih hewan. Tapi kalau dibuang begitu saja, karena persoalan apa? Karena begitu banyak makanan yang dihidangkan di hadapannya, karena uangnya berlebih-lebihan, pusing dia. Iya, pusing, uangnya mau dikemanakan. Iya, akhirnya membeli makanan, beli ini, beli itu, atau habis baru-baru makan, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Jadi kehidupannya itu hanya makan saja, makan dan makan. Iya. Ini ikhwatul Islam azakullah. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya juga salah satu faktor orang itu sakit itu karena faktor makanan. Ya, boleh jadi karena berlebihan makanan, ya, atau boleh jadi karena makanannya itu sudah artinya apakah kurang baik makanannya, atau barangkali makannya terlalu berlebihan dari sisi kandungannya, sehingga dapat membuat seseorang itu yang terlalu berlebih-lebihan makan itu, atau sering-sering mengkonsumsi makanan yang tertentu itu, bisa jadi membuat seseorang itu menjadi sakit. Ya, ini oleh karena itu dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, janganlah berlebih-lebihan. Ya, jangan sampai kita sudah kenyang dipaksa lagi, kemudian beberapa saat makan lagi. Ya, ini namanya berlebih-lebihan. Ya, dan berlebih-lebihan itu merupakan saudaranya syaitan. Iya, innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang yang mubazir, orang-orang yang berlebih-lebihan itu dalam masalah makanan, dalam masalah pakaian, dalam masalah keuangan dan seterusnya, yang dihambur-hamburkan itu kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang berlebih-lebihan, ya, itu adalah saudaranya syaitan. Ya, saudaranya syaitan. Dan kita diperintahkan untuk
tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, tidak mengikuti perbuatan-perbuatan syaitan tersebut. Ini ikhwatul Islam, azakullah, ya. Tapi bukan juga berarti kita tidak makan, atau bukan berarti kita tidak memperhatikan masalah urusan makanan. Ya, karena juga kita perlu ada namanya agar hidup sehat, perlu makanan bergizi, ya. Tetapi jangan sampai makanan itu menjadi apa namanya perkara yang selalu menyibukkan kita dalam kehidupan dunia ini, sampai-sampai kita kurang beribadah kepada Allah karena terlalu banyak makan, akhirnya kekenyangan, akhirnya kita malas berpikir, ya, akhirnya kita lebih suka tidur, ya, lebih suka kita bersantai-santai karena faktor makanan, kekenyangan dan seterusnya. Ya, sebagaimana perkataan para ulama, ya, bahwasanya di antara apa namanya perkara yang Allah benci dalam diri manusia itu adalah orang yang suka makan. Ya, orang yang hobinya makan, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, itu di antara jenis manusia yang Allah benci di dunia ini. Tapi bukan berarti kita tidak makan, bukan berarti kita harus berlapar-lapar, bukan berarti kita tidak boleh beli makanan yang enak-enak. Silahkan kita beli makanan yang enak-enak, silahkan kita makan yang kita suka, tapi jangan sampai makanan ini menjadi agenda yang paling utama. Ya, sehingga apa yang terjadi kalau kita posisikan makan itu pada agenda yang paling utama di antara agenda-agenda yang lainnya, apa yang terjadi? Akhirnya waktu kita itu hanya banyak habis untuk mengurusi makanan. Ya, sebentar harus cari ke warung mana lagi harus makan, ke restoran mana lagi, sebentar kita harus makan di mana lagi, apa yang akan kita makan lagi, makanan apa lagi yang lagi tren-tren, yang enak-enak, ya. Akhirnya itu saja kita pikirkan setiap harinya, antara makan dan makan, antara makan dan tidur, ya, ikhwatul Islam azakullah. Padahal umat Islam itu ada namanya ibadah. Ya, kita harus baca Quran, kita harus menghadiri majelis-majelis taklim di situ, kita harus banyak berzikir, ya, kita sholat, yang laki-laki sholat berjamaah di masjid, ya, kita berpuasa Senin atau berpuasa sunnah misalnya, Senin Kamis misalnya, ya, atau ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Oleh karena itulah, ikhwat Islam azakullah, silahkan kita makan, ya, selama dia halal, selama dia tidak mubazir, tidak boros, tidak berlebihan, dan makan itu bermanfaat bagi kita. Dan niatkan, tatkala kita makan, niat makan adalah agar kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita makan bukan cuma sekedar kita kuat bekerja, bukan cuma sekedar kita kuat beraktivitas, tetapi bagaimana agar kita kuat beribadah. Contohnya apa beribadah? Ya, contohnya agar kita kuat melaksanakan sholat, kuat kita untuk mempelajari ilmu agama, agar kita kuat untuk bisa membaca Quran, berzikir, berdoa, berbuat kebajikan, ya, bisa kuat kita berjalan ke masjid yang bagi yang laki-laki dan seterusnya. Itu kita niatkan itu makan, bukan cuma sekedar kita kenyang, ya, bukan cuma sekedar kita menghilangkan lapar saja, ya, itu boleh-boleh saja, ya, kita makan niatnya untuk menghilangkan rasa lapar, ya, boleh-boleh saja. Tapi alangkah eloknya, baiknya kalau kita niatkan juga agar kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena makan dan minum ini sebenarnya dia bukan tujuannya, dia hanya wasilah saja, sarana, sebab agar kita terus kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwat Islam azakumullah. Yang kedua, Nabi, di antara akhlak Nabi, beliau tidak pernah mencela makanan. Ya, bahkan sekalipun cuka di hadapan beliau, beliau tetap memuji. Iya, bahkan pernah beliau mengatakan sebaik-baik makanan, ya, adalah cuka. Ya, artinya sebaik-baik salah satu jenis makanan adalah cuka. Padahal itu cuka, ya. Ya, tapi beliau tetap memuji itu cuka. Ya. Ikhwatul Islam
Ta'azakullah. Ya, ini sebenarnya memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga. Kenapa Nabi tidak mencela makanan? Ya, kira-kira kenapa ya? Ya, karena dalam kehidupan ini, ya terkadang kita dihadapkan pada kondisi-kondisi kita mendapatkan namanya ujian-ujian. Ujian-ujian kekurangan makan misalnya, kekurangan makanan, kekurangan pakan, ya kekurangan pangan, kekurangan apa namanya ekonomi. Maka ketika itu pasti kita kan membeli makanan yang ala kadarnya kan, barangkali yang di luar dari standar itu yang kita inginkan. Tetapi ya karena begitulah kondisinya, maka kita harus menerima apa adanya. Iya, kita harus apa namanya bersyukur. Iya, kenapa? Karena boleh jadi ada orang-orang yang lain, jangankan cuma makan cuka, cuma makan kurma, bahkan ada yang sampai sampai di antara manusia ada yang tidak bisa makan. Ya, karena banyak faktor. Boleh jadi karena tidak ada sama sekali makanannya, tidak ada uang untuk beli makanan, atau karena dia ada makanan tapi dia sakit. Ya, coba bayangkan ya, kalau orang sakit itu, meskipun makanannya enak-enak di hadapannya, tidak ada rasanya. Bahkan ada yang penyakitnya parah, setiap makan muntah, bahkan harus makannya diganti dengan infus ya, karena makanan tidak bisa lewat mulut, maka diganti lewat infus. Makanya oleh karena itulah, kita mesti bersyukur apapun makanan di hadapan kita. Meskipun itu makanan yang jelek sekalipun, selama dia halal, ya selama dia tidak memudaratkan kita, maka kita makan. Ya, ya. Ini kekuatan Islam, azakullah, janganlah kita mencela makanan. Kalau kita mencela makanan berarti kita sama dengan mencela Allah. Karena ini makanan kan sebenarnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dibuat oleh manusia, tapi kan bahan-bahannya ya asalnya kan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan cela makanan. Ya, kalau kita tidak suka, kata Nabi dalam sebuah hadisnya, kalau engkau tidak suka terhadap makanan itu, tinggalkan saja, tapi jangan dicela itu makanan, jangan dihina itu makanan. Iya. Ya, seandainya kita tidak suka ya, kan wajar ya. Ada manusia tidak suka makanan, tidak suka seleranya dan seterusnya, itu wajar saja. Tapi yang tidak wajar atau yang keliru adalah kalau kita mencela makanan. Ya, itu adalah keliru, sangat keliru. Kalau kita merasa tidak suka dengan selera kita, ya kita tinggalkan saja. Tidak perlu kita mencela makanan, kita apa namanya marah-marah terhadap makanan. Iya, ini kekuatan Islam. Azakullah. Jadi sekali lagi, Islam ini adalah agama yang memiliki akhlak yang sangat tinggi. Karena Nabi kita telah mencontohkan, Nabi bukan cuma sekedar memerintahkan kepada kita untuk berakhlak yang baik, tetapi beliau adalah orang yang pertama kali mencontohkan akhlak yang baik itu. Ya, inilah kelebihan Rasulullah, keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan cuma sekedar memerintahkan kepada kita kerjakan ini, jangan kerjakan itu, tetapi beliau yang pertama kali mencontohkan kepada kita. Ya, ini kekuatan Islam, azakullah. Ya, meskipun sekalipun kita memiliki harta yang banyak, kita bisa beli ini dan itu, tetapi tatkala misalnya sewaktu-waktu kita mendapati makanan, barangkali itu menurut kita tidak enak atau tidak bagus misalnya, bukan selera kita, ya kita terima saja, atau sama sekali kita tinggalkan, tetapi jangan kita mencela makanan. Ini kekuatan Islam, azakumullah. Oleh karena itulah sehingga kita pun juga mesti untuk mengikuti contoh Rasulullah, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Yang berikutnya, beliau juga tidak pernah beliau makan dalam keadaan bersandar. Ya, jadi kalau kita makan jangan bersandar ya. Ya, jangan kita bersandar di tembok kah, di kursi kah, di sofa kah. Ya, kita makan dengan makan yang tegak. Ya, bukan menyandarkan kita punya punggung misalnya seperti apa namanya? Ya, seperti para raja ya. Ya, kalau para raja biasanya itu kan makannya itu sambil bersandar-sandar, ya. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, Allah alam apa hikmahnya kenapa Nabi tidak makan sambil bersandar. Bahkan Nabi juga melarang ya, untuk jangan makan bersandar. Dan beliau juga mencontohkan, beliau tidak pernah makan dalam keadaan
bersandar. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan makan saja kita mesti tawadu. Apa tawadu? Kita rendah hati. Iya, tidak bersifat angkuh, bangga diri, sombong. Iya. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Jadi dalam urusan makan saja kita mesti memiliki sifat ketawaduan, kerendah hatian. Apalagi dalam perkara-perkara yang besar. Janganlah kita bersifat sombong. Iya, meskipun kita memiliki segala-galanya, misalnya memiliki harta yang banyak, ya, tetapi kita tetap memiliki sifat tawadhu, yaitu sifat rendah hati, tidak meremehkan orang, tidak merendahkan orang, tidak menghinakan orang, ya, tetapi kita harus ya memiliki sifat ketawadhuan. Lawan dari sifat ketawadhuan adalah kesombongan, bangga diri, angkuh, ya, seolah-olah dia yang paling hebat, yang paling yang paling memiliki segala-galanya, ya, sehingga dia pun ibaratnya itu tadi, ya, dia adalah orang yang paling besar, ya, yang paling memiliki banyak, ya, harta dan seterusnya. Kemudian wa ya'kulu mimma yali, dan beliau tuh makan apa yang ada di sekitarnya. Iya, sampai dalam masalah makanan saja, ya, beliau tuh tangan beliau itu hanya makan yang di dekat-dekat beliau. Beliau tidak mencaplok makanan yang jauh dari tempat beliau, dari tangan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar, ya, menunjukkan, ya, ini khususnya kalau makan secara berjamaah, ya, misalnya di sebuah nampan yang besar, misalnya ada 5 orang, 4 orang, maka beliau itu makan di bagian beliau saja. Beliau tidak tangan beliau tidak sampai ke tempatnya orang itu, ke daerahnya, daerah tempat makannya orang itu. Ya, seandainya kalau berada di satu makanan gitu, ya. Ya. Ini ikhwatul Islam azakumullah, itu menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah orang yang sederhana, ya, orang yang tidak serakah, orang yang merasa cukup apa adanya, yang menerima apa adanya, ya, orang yang bisa juga menghargai hak orang lain, tidak mengambil haknya orang lain, karena beliau hanya mengambil haknya yang ada di sekitarnya situ, ya. Ini ikhwatul Islam azakumullah, ya, terkait tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena pembahasan masalah akhlak ini masih panjang, insya Allah kita akan sambung di pekan depan. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Silakan kalau bertanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.